Malam itu, hujan turun tanpa suara. Bukan deras, bukan juga rintik. Hanya seperti kabut basah yang menggantung di udara, membuat kampung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam sebuah rumah kecil di ujung gang, seorang pria ditemukan sudah tidak bernyawa. Namanya Rudi. Tubuhnya terbujur kaku di atas kasur. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Wajahnya aneh, matanya terbuka sedikit, seperti terkejut. Mulutnya juga tidak tertutup sempurna, seolah ia ingin berteriak, tapi terlambat. Dan yang paling membuat merinding, tangannya mencengkeram spray kuat-kuat, seolah sebelum mati, ia sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Di ruang tamu, beberapa warga sudah berkumpul. Masuk angin parah mungkin. Paling juga jantung. Bisik-bisik itu terdengar biasa saja. Tidak ada yang benar-benar curiga. Kecuali satu orang, Pak Darto. Ia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan tubuh Rudi dari kejauhan. Alisnya berkerut. Aneh, gumamnya pelan. Di sisi lain ruangan, seorang wanita duduk diam. Matanya sembab, wajahnya pucat. Itu adalah Sari, istri Rudi. Atau, sekarang sudah jadi janda. Ia tidak menangis histeris seperti yang lain harapkan. Tidak berteriak, tidak pingsan. Ia hanya diam, terlalu diam. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri. Kuat, hampir gemetar. Tapi wajahnya kosong. Pemakaman berlangsung cepat. Seperti kebanyakan kematian di kampung itu. Tidak banyak pertanyaan, tidak banyak penyelidikan. Hujan masih turun saat jenazah Rudi dimasukkan ke dalam liang lahat. Tanah merah yang basah menimbulkan suara lembek saat skop pertama dijatuhkan. Duk, duk, duk. Sari berdiri tak jauh dari sana. Menatap, tanpa ekspresi. Malamnya, rumah itu jadi sangat sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara langkah kaki Rudi seperti biasanya. Tidak ada obrolan kecil sebelum tidur. Hanya keheningan yang terasa berat. Sari duduk di tepi ranjang. Masih dengan baju hitam yang sama sejak pagi. Matanya kosong menatap lantai. Jam di dinding berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Jarum jam menunjuk pukul 1.57. 3 menit kemudian. Pukul 2. Tiba-tiba. Duk. Sari terdiam. Kepalanya sedikit menoleh. Ia mengernyit. Mungkin cuma suara kayu, atau genteng kena angin. Ia menarik napas pelan, berusaha tenang. Duk, duk. Sekali lagi, kali ini lebih jelas. Bukan dari dalam rumah, dari luar. Seperti sesuatu jatuh, atau melompat. Sari berdiri perlahan. Langkahnya pelan, ragu. Ia berjalan ke arah jendela kamar. Tirai tipis bergerak pelan tertiup angin malam. Tangannya terangkat, lalu berhenti. Sepersekian detik, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Duk, lebih dekat. Jantungnya mulai berdetak cepat. Dengan tangan gemetar, Sari menarik sedikit tirai itu dan mengintip keluar. Di luar, gelap. Hanya ada cahaya lampu jalan yang redup dari ujung gang. Halaman rumahnya terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sari menghela napas panjang. Mungkin cuma kucing, atau pikirannya saja yang terlalu lelah. Ia hampir menutup kembali tirai itu. Saat tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut halaman. Pelan, tidak wajar. Sari membeku. Matanya menatap lurus ke arah itu. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Dari balik bayangan gelap, muncul sesuatu putih, kotor, dan berdiri. Seorang pocong, diam, tidak bergerak, menghadap langsung ke arah jendela kamar. Ke arah Sari, jaraknya tidak jauh. Mungkin hanya beberapa meter dari rumah. Cukup dekat untuk melihat bentuknya dengan jelas. Kain kafannya lusuh, ada bagian yang robek. Dan kepalanya sedikit miring. Sari menahan napas. Tangannya langsung menutup mulut. Matanya membesar.
Air mata mulai menggenang. Bukan hanya kemunculannya yang membuatnya takut. Bukan juga jaraknya. Melainkan, cara pocong itu berdiri. Tidak bergerak sama sekali. Seolah dia sudah ada di sana sejak lama. Menunggu. Dan perlahan, kepalanya bergerak. Sedikit. Mengangkat. Tatapannya. Mengunci mata Sari. Sari mundur satu langkah. Kakinya gemetar. Tangannya hampir menjatuhkan tirai. Duk. Pocong itu melompat. Satu kali. Mendekat. Gelap. Kalau kamu ngerasa cerita ini mulai aneh, itu baru permulaan. Karena yang Sari lihat malam itu bukan sekadar pocong biasa. Dan yang lebih menyeramkan, dia datang bukan tanpa alasan. Menurut kamu, kenapa pocong itu cuma diam dan menatap Sari? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu penasaran apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa subscribe sekarang. Karena di bagian berikutnya, teror itu bakal jadi jauh lebih dekat. Malam berikutnya, Sari tidak tidur. Lampu kamar dibiarkan menyala. Semua pintu dan jendela sudah ia kunci rapat sejak sore. Ia duduk di atas ranjang. Punggungnya bersandar ke dinding. Selimut menutup sampai dada. Matanya menatap ke arah pintu kamar. Tidak berkedip. Jam terus berjalan. Tik, tok, tik, tok. Jarum jam perlahan mendekati pukul 2. Pukul 1.58. Pukul 1.59. Sari menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Pukul 2. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Hening. Sari menghela napas pelan. Mungkin semalam hanya halusinasi, atau pikirannya yang terlalu kacau setelah kematian Rudy. Ia mulai sedikit menurunkan bahunya. Sedikit lega. Tiba-tiba, duk, suara itu kembali. Sari langsung menegang. Matanya membesar. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela. Duk, duk. Lebih jelas. Lebih dekat. Persis seperti malam sebelumnya. Sari menggenggam selimut lebih erat. Napasnya mulai tidak teratur. Duk. Sekali lagi. Kali ini, tepat di luar dinding kamar. Sari tidak bergerak. Ia hanya menatap jendela itu. Seolah takut. Kalau ia melihat lagi. Duk. Perlahan. Sesuatu muncul di balik tirai. Bayangan. Putih. Sari langsung menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Bayangan itu berhenti. Tepat di balik jendela. Tidak bergerak. Beberapa detik berlalu. Tinggi. Mencekam. Lalu, perlahan, tirai itu bergerak sendiri. Seperti didorong dari luar. Sedikit terbuka. Dan di celah itu, wajah itu muncul. Pocong itu. Lebih dekat dari semalam. Jauh lebih dekat. Matanya kosong. Wajahnya kotor. Dan kali ini, kepalanya tidak miring lagi. Tegak, menatap lurus ke dalam kamar. Sari langsung mundur. Hampir jatuh dari ranjang. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak. Tapi suaranya tidak keluar. Pocong itu tidak melompat. Tidak bergerak. Hanya berdiri. Menatap. Seolah dia tahu Sari sedang melihatnya. Beberapa detik terasa sangat lama. Sari hanya bisa diam, menatap balik dengan ketakutan yang semakin besar. Lalu, perlahan, pocong itu mengangkat tangannya. Pelan, tidak wajar, dan menunjuk ke arah pintu rumah. Sari mengernyit, tidak mengerti. Tiba-tiba, brak, suara keras dari depan rumah. Seperti sesuatu menghantam pintu. Sari tersentak. Kepalanya langsung menoleh ke arah luar kamar. Brak. Sekali lagi. Lebih keras. Pintu depan rumahnya. Seperti sedang diketuk. Atau didorong. Dengan paksa. Sari kembali menoleh ke jendela. Kosong. Pocong itu sudah tidak ada. Sari menahan napas. Matanya bergerak cepat. Dari jendela. Ke pintu kamar. Brak. Suara itu kini terasa lebih dekat. Seperti sudah berada di dalam rumah. Langkah. Pelan. Berat. Tok. Tok. Tok.
berhenti tepat di depan pintu kamar. Sari mematung, tidak berani bergerak. Gagang pintu bergetar. Krek. Perlahan, gagang itu mulai berputar. Pintu kamar terbuka sedikit. Gelap di luar, tidak terlihat siapa-siapa. Sari menatap ke arah celah pintu itu. Matanya penuh ketakutan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hingga sesuatu muncul di bawah pintu. Kain putih masuk perlahan ke dalam kamar. Seolah ada yang berdiri tepat di balik pintu itu. Napas Sari terhenti, dan pintu itu terbuka lebih lebar. Pagi itu, matahari tetap terbit seperti biasa. Cahaya masuk melalui jendela kamar. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sari terbangun dengan tubuh kaku. Ia masih berada di posisi semalam. Duduk di sudut ranjang. Selimut masih tergenggam erat. Pintu kamar tertutup. Sari langsung menoleh ke arah pintu. Diam, tidak bergerak, seolah mencoba memastikan apakah semua itu hanya mimpi. Perlahan, ia turun dari ranjang. Kakinya masih lemas. Ia berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Klik, pintu terbuka. Ruang tamu terlihat normal. Tidak ada kerusakan. Tidak ada tanda-tanda pintu pernah didobrak. Sari menelan ludah. Napasnya pendek. Ia melangkah ke depan rumah. Melihat pintu utama. Masih terkunci dari dalam. Utuh. Tidak ada apa-apa. Cuma mimpi. Gumamnya pelan. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Hari itu, Sari mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia menyapu rumah, membersihkan dapur, mencuci piring. Semua dilakukan pelan, tanpa semangat. Sesekali, ia menoleh ke arah pintu atau jendela, seolah takut sesuatu akan muncul lagi. Menjelang siang, seseorang datang. Suara itu terdengar dari luar. Sari membuka pintu. Pak Darto berdiri di sana, dengan wajah serius. Sendirian? Tanyanya. Sari mengangguk pelan. Pak Darto masuk. Matanya langsung menyapu seluruh isi rumah. Memperhatikan setiap sudut. Ada yang mau saya tanyakan, katanya. Nada suaranya pelan, tapi berat. Sari terdiam. Kamu sama Rudi sebelum dia meninggal? Pak Darto berhenti sebentar. Menatap langsung ke mata Sari. Ada masalah? Sari langsung mengalihkan pandangan. Enggak, Pak. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Pak Darto tidak langsung bicara. Ia hanya mengamati. Kemarin saya lihat, tangannya mencengkeram kain kuat sekali. Lanjutnya, orang sakit biasa jarang seperti itu. Sari menggenggam ujung bajunya. Mungkin dia kesakitan, katanya pelan. Pak Darto menghela napas. Atau ketakutan. Kalimat itu membuat Sari membeku. Beberapa detik hening. Saya cuma mengingatkan, kata Pak Darto. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Lalu berdiri. Saya pamit dulu. Sari hanya mengangguk, tidak berani menatap. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Sari berdiri sendiri di ruang tamu. Napasnya mulai tidak teratur. Ia berjalan cepat ke kamar. Menutup pintu. Menguncinya. Lalu duduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Bukan salahku. Bisiknya pelan. Aku cuma. Kalimatnya terhenti. Tiba-tiba, kepalanya terasa berat. Pandangan mulai kabur. Dan tanpa sadar, Sari tertidur di lantai. Gelap. Dalam tidurnya, ia melihat sesuatu. Ia berada di dalam kamar. Sama seperti sekarang. Tapi suasananya berbeda. Lebih dingin. Lebih gelap. Di atas ranjang, ada seseorang terbaring. Dibungkus kain putih. Sari mendekat perlahan. Napasnya berat. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Perlahan, ia membuka bagian wajah.
Dan saat kain itu terbuka, itu Rudi. Matanya terbuka, menatap langsung ke arah Sari, dan bibirnya bergerak. "Kamu yang lakukan ini." Sari mundur, terjatuh. "Bukan aku," teriaknya. Tapi Rudi bangkit. Dengan gerakan kaku, kain kafan masih membungkus tubuhnya. Dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Kulitnya menghitam. Mata menjadi kosong. Menjadi Sari menjerit dan terbangun. Napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Kamar kembali normal. Tapi sesuatu terasa berbeda. Sari perlahan menoleh ke arah cermin. Dan saat ia melihat pantulannya, ia membeku. Di belakangnya, ada sesuatu berdiri. Putih, diam, sangat dekat. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit sudah gelap sejak sore. Awan tebal menutup cahaya bulan. Rumah Sari kembali sunyi. Lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Sari tidak berani mematikan lampu. Semua lampu di rumah menyala. Tapi tetap saja, tidak ada yang terasa terang. Ia duduk di lantai kamar. Punggungnya menempel keranjang. Matanya kosong. Bayangan di cermin tadi siang masih teringat jelas. Terlalu jelas. Ia tahu, itu bukan mimpi. Tangannya gemetar. "Ini semua gara-gara aku," bisiknya pelan. Perlahan, kenangan itu muncul. Malam sebelum Rudi meninggal. Suasana rumah sama seperti biasa. Sepi, tapi penuh ketegangan. Rudi duduk di kursi. Wajahnya kesal. "Kamu pikir aku nggak tahu?" katanya dingin. Sari berdiri di dekat dapur. "Diam. Kamu sering keluar malam. Sama siapa?" lanjut Rudi. Sari tidak menjawab. Rudi berdiri. Langkahnya mendekat. "Aku ini suamimu." Nada suaranya meninggi. Sari mundur sedikit. "Aku capek," jawabnya pelan. "Capek apa?" bentak Rudi. "Capek hidup begini." Kalimat itu membuat suasana membeku. Rudi menatapnya tajam. "Maksud kamu?" Sari tidak langsung menjawab. Matanya kosong. "Aku nggak pernah bahagia." Hanya suara napas yang terdengar. Rudi mengepalkan tangan. "Kamu nyesel nikah sama aku?" Sari tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Rudi tertawa kecil. Tapi tidak ada humor di dalamnya. "Jadi, itu alasan kamu?" Sari menatap ke arah lain. "Aku mau bebas." Kalimat itu pelan, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Rudi melangkah mundur. "Bebas dari aku?" Sari tidak menjawab. Dan malam itu menjadi malam terakhir Rudi hidup. Kembali ke sekarang. Sari menutup wajahnya. Tangisnya pecah. "Aku cuma mau hidupku berubah." Tangannya gemetar. "Aku nggak mau ini terjadi." Tapi kenyataan tetap sama. Ia tahu apa yang ia lakukan. Di dapur malam itu, Sari mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Rudi. Bukan racun yang langsung membunuh, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemah. Dan saat Rudi mulai kesulitan bernapas, Sari hanya diam, menonton, tidak menolong, tidak melakukan apa-apa. Dan saat Rudi mencengkeram spray, melawan sesuatu, Sari tetap berdiri, diam, menunggu, sampai semuanya selesai. Sari terisak, "Aku nggak bunuh dia," bisiknya. "Tapi, aku juga nggak nyelamatin dia." Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Kali, dua kali, lalu redup. Sari langsung mengangkat kepala. Matanya membesar. "Jangan." Lampu mati. Gelap. Tinggi. Beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Lalu, duk. Suara itu lebih keras dari sebelumnya. Duk, duk. Bukan dari luar. Dari dalam rumah. Sari menahan napas. Duk. Dekat. Sangat dekat. Tepat di luar pintu kamar. Sari merangkak mundur. Menjauh dari pintu.
Gagang pintu bergerak. Crack. Pintu terbuka perlahan. Gelap di luar. Lalu, sesuatu masuk. Putih. Melompat pelan ke dalam kamar. Pocong itu. Sekarang, di dalam rumah. Sari menjerit. Pocong itu tidak berhenti. Ia terus mendekat. 1 lompatan. 2 lompatan. Semakin dekat. Sari mundur sampai mentok ke dinding. Tidak ada jalan lagi. Pocong itu berhenti. Tepat di depan Sari. Jaraknya hanya beberapa senti. Bau tanah basah tercium kuat. Sari gemetar hebat. Dan perlahan, bagian wajah pocong itu terbuka. Kainnya bergeser sedikit. Memperlihatkan wajah Rudi. Mata kosong. Menatap lurus ke arah Sari. Bibirnya bergerak. Kenapa? Kamu diam saja. Sari menangis. Aku takut. Suara Sari hampir tidak terdengar. Pocong itu mendekat sedikit lagi. Kamu lihat aku. Mati. Sari menutup telinga. Tolong, berhenti. Tapi suara itu tetap terdengar. Kamu biarin aku. Sari menjerit. Tolong. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Lampu menyala kembali. Pocong itu. Sari terdiam. Napasnya tersengal. Tapi di lantai, tepat di depannya, ada jejak. Jejak tanah basah. Masih baru. Dan mengarah ke ranjangnya. Sejak malam itu, Sari tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Siang hari terasa normal. Terlalu normal. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi setiap kali malam datang, semuanya kembali. Sari mulai takut pada gelap. Takut pada sunyi. Bahkan, takut pada dirinya sendiri. Hari ketiga, ia memutuskan pergi. Ia tidak kuat lagi tinggal di rumah itu. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari tinggi, Sari sudah mengemasi beberapa pakaian. Tidak banyak, hanya yang penting. Ia keluar rumah tanpa menoleh. Langkahnya cepat, seolah kalau ia berhenti, sesuatu akan muncul di belakangnya. Tujuannya hanya satu, rumah temannya di kampung sebelah. Selama perjalanan, Sari terus melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan sedang diikuti. Sampai akhirnya, ia tiba. Rumah temannya terlihat ramai. Ada suara orang di dalam. Cahaya terang. Sari sedikit lega. RI. Seorang wanita membuka pintu. Terkejut melihatnya. Kamu kenapa? Sari langsung masuk. Aku mau nginep. Cuma beberapa hari. Temannya mengangguk. Walau wajahnya bingung. Hari itu, Sari mencoba tenang. Ia berbincang, makan bersama, duduk di ruang tamu. Semua terasa normal. Hingga malam datang. Sari tidur di kamar tamu. Lampu dimatikan. Ia berbaring, menatap langit-langit. Jam menunjukkan pukul 1.58. Napasnya mulai tidak tenang. Di sini aman, bisiknya. Pukul 1.59. Matanya mulai berkaca-kaca. Pukul 2. Hening. Tidak ada suara. Sari menghela napas. Mungkin semuanya sudah selesai. Tiba-tiba, duk. Sari langsung membuka mata. Tubuhnya kaku. Duk, duk. Suara itu sama, persis sama. Sari duduk perlahan. Enggak mungkin. Duk. Dari luar kamar, Sari menahan napas. Tangannya gemetar. Ia menatap pintu. Duk. Lebih dekat. Sari mulai menangis. Aku udah pergi. Suaranya lirih. Kenapa masih ikut? Duk. Tepat di depan pintu kamar. Gagang pintu bergerak. Crack. Pintu terbuka perlahan. Gelap di luar. Tidak ada siapa-siapa. Sari menatap. Napasnya tertahan. Lalu, sesuatu muncul. Kain putih. Masuk perlahan. Pocong itu. Sekarang di kamar ini. Bukan di rumahnya lagi. Sari mundur.
Aku minta maaf. Air matanya jatuh. Aku salah. Pocong itu mendekat. Tidak berhenti. 1 lompatan. 2 lompatan. Semakin dekat. Sari merasakan tubuhnya melemah. Seolah tenaganya disedot. Tangannya dingin. Kakinya tidak kuat berdiri. Ia jatuh ke lantai. Pocong itu kini tepat di depannya. Sangat dekat. Bau tanah semakin kuat. Sari gemetar. Dan perlahan, ia mendengar suara. Bukan dari luar. Dari dalam kepalanya. Kamu belum selesai. Sari menutup telinga. Tolong, jangan. Kamu harus ikut. Sari menggeleng. Enggak, aku enggak mau. Pocong itu diam. Lalu perlahan, mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah Sari. Dan dalam sekejap, Sari merasa sesuatu menariknya. Bukan secara fisik, tapi dari dalam. Seperti jiwanya ditarik keluar. Sari menjerit. Tubuhnya kejang. Matanya membesar. Dan dalam pantulan cermin di kamar itu, terlihat sesuatu yang membuat segalanya lebih mengerikan. Di belakang Sari, bukan 1, tapi 2 sosok berdiri. 2 pocong. Salah satunya mulai berubah. Perlahan, menjadi wajah Sari sendiri. Kosong. Pagi itu, rumah temannya Sari ramai. Beberapa orang berkumpul di depan kamar tamu. Wajah mereka tegang. Pintu kamar terbuka. Sari ditemukan di lantai. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka. Menatap kosong ke arah langit-langit. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Persis seperti Rudi. Temannya menangis. Semalam dia baik-baik saja. Beberapa warga mulai berbisik. Masuk angin. Serangan jantung mungkin. Alasan yang sama. Seperti sebelumnya. Pak Darto datang. Ia berdiri di ambang pintu. Menatap tubuh Sari. Lama. Matanya memperhatikan sesuatu. Sari. Ekspresinya tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di sana. Ketakutan. Seolah sebelum mati, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Darto menghela napas panjang. Ini belum selesai. Gumamnya pelan. Pemakaman Sari dilakukan hari itu juga. Langit mendung. Udara terasa berat. Tidak banyak orang datang. Bisik-bisik mulai menyebar. Tentang Rudi. Tentang kematian yang terlalu mirip. Jenazah Sari dibungkus kain kafan. Wajahnya ditutup perlahan. Dan saat kain itu menutupi wajahnya, angin tiba-tiba berhembus. Kain itu bergerak sedikit. Seolah ada yang bernapas di dalamnya. Seorang warga langsung mundur. Lihat tadi? Yang lain tidak menjawab. Mereka memilih diam. Pemakaman tetap dilanjutkan. Tanah ditimbun. Selesai. Semua orang pulang. Tapi suasana tidak kembali normal. Malam itu, rumah Sari kosong. Gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Hanya angin yang masuk melalui celah jendela. Jam menunjukkan pukul 2. Dan seperti sesuatu yang sudah dijanjikan, terdengar suara. Duk. Dari luar rumah. Duk. Duk. Di halaman. Kabut tipis mulai muncul. Dan dari balik gelap, muncul satu sosok. Pocong. Diam. Menghadap ke rumah. Beberapa detik kemudian, muncul satu lagi. Berdiri di sampingnya. 2 pocong. Satu dengan wajah yang mulai membusuk. Dan satu lagi. Lebih baru. Kainnya masih bersih. Perlahan. Kepalanya terangkat. Dan wajahnya terlihat. Sari. Kosong. Keduanya berdiri diam. Menghadap ke rumah yang dulu mereka tempati. Seolah menunggu seseorang. Untuk datang. Atau untuk dijemput. Duk. Salah satu dari mereka melompat. Lalu yang satu lagi mengikuti. Mendekat ke arah rumah. Pelan. Tidak tergesa. Seolah tahu. Tidak ada yang bisa lari.